konsep biaya. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Hasanah dengan NIM 2201072012 dengan aksen 11. Dan nama saya Abdul Abdi dengan NIM 2201072011 dengan absen 8. Dan saya Novita Ramadana dengan NIM 22010713 dengan absen 6. Saya Mutiara Marzana NIM 2201072022 dengan absen 15. Nah, untuk penjelasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh Novi. Kepada Novi itu dipersilakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya buat. Yang materi kita itu kan terkait akuntansi biaya. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari akuntansi biaya itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat dari materi yang telah dibuat bahwa akuntansi biaya itu adalah suatu proses, yaitu prosesnya itu ada 5, proses pengidentifikasian, proses pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis dari berbagai unsur biaya, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung, yang terkait langsung dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk. Selanjutnya itu mengenai sisi manajemen. Nah, sisi manajemen ini biasanya untuk mudah diingat biasanya dikenal dengan istilah POA. Untuk B yaitu planning, yang artinya perencanaan. Perencanaan di sini yaitu pemilihan, penetapan, tujuan, dan strategi bagi perusahaan itu untuk masa yang akan datang, guna untuk memperkecil resiko dan ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, organizing atau pengorganisasian ini sama halnya dengan pembagian tugas. Pembagian tugasnya itu sesuai dengan keahlian dari masing-masing anggotanya. Kemudian yang ketiga yaitu executing atau pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini adalah bagaimana rencana di planning yang kita buat tadi dapat terlaksana. Nah, di executing atau pelaksanaan inilah dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu controlling. Controlling disebut juga dengan pengawasan. Di sini juga dilakukan evaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan tersebut tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Lanjut, materi yang ketiga yaitu terkait perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, di akuntansi keuangan dan manajemen ini ada beberapa perbedaan yang signifikan sekali. Yang pertama dapat dilihat dari pemakai utama. Pemakai utama dari akuntansi keuangan yaitu manajer perusahaan atau pihak luar perusahaan, yang mana kan di akuntansi keuangan itu menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tersebut dipakai oleh pihak luar seperti investor, yang akan menanamkan saham, kreditor, dan lain sebagainya. Sedangkan di akuntansi manajemen, pemakai utamanya itu pihak manajer dan bagian-bagian jenjang dari organisasi tersebut. Dengan kata lain, itu pemakainya adalah pihak internal. Kemudian perbedaan yang kedua dari segi lingkup informasi. Akuntansi keuangan, informasinya itu lingkupnya itu perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan manajemen itu hanya bagian dari perusahaan tersebut, bagian-bagiannya. Kemudian dari segi fokus informasi. Fokus informasi dari akuntansi keuangan itu yaitu berorientasi pada masa lalu. Kan kita tahu menyusun keuangan itu dari aktivitas transaksi di masa lalu. Sedangkan di akuntansi manajemen orientasinya itu masa yang akan datang. Selanjutnya rentang waktu. Rentang waktu untuk akuntansi keuangan itu kurang fleksibel. Dikatakan kurang fleksibel karena biasanya untuk laporan keuangan di akuntansi keuangan itu kan waktunya ditentukan periodenya, bisa per bulan, akhir bulan, atau per tahun. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu lebih fleksibel karena bisa dilakukan laporan per hari, per minggu, per bulan, per tahun, per 10 tahun, sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya perbedaan dari segi kriteria informasi. Kalau akuntansi keuangan, informasinya itu dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim atau akuntansi yang umum, karena dalam penyusunan laporan keuangan tersebut terdapat standar-standar yang mengaturnya. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu tidak ada batasan selama itu tidak manfaatnya itu tidak di atas biaya. Selanjutnya perbedaan dari segi disiplin super. Untuk akuntansi keuangan itu ilmunya hanya ilmu ekonomi, sedangkan untuk akuntansi manajemen itu ilmunya
keuangan ini harus tepat. Ketepatan itu adalah hal yang penting. Sedangkan di akuntansi manajemen, unsur taksirannya itu besar, asumsi-asumsinya itu banyak untuk akuntansi manajemen. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari segi isi laporan. Nah, isi laporan dari akuntansi keuangan itu ringkasan perusahaan secara keseluruhan, di mana kegiatan perusahaan itu diringkas di dalam satu laporan keuangan. Di mana dengan melihat laporan keuangan biasanya kita tahu performa dari perusahaan tersebut bagaimana, apakah dia untung atau rugi. Selanjutnya untuk akuntansi manajemen, isi laporannya itu lebih rinci mengenai bagian perusahaan, jadi tidak secara keseluruhan. Selanjutnya materi keempat yaitu posisi akuntansi biaya di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, posisi akuntansi biaya itu seperti kita lihat di gambar ini, akuntansi biaya itu ada di tengah di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kenapa dia berada di tengah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Nah, akuntansi biaya itu output atau hasil dari kerja akuntansi biaya itu akan menghasilkan output berupa harga pokok produksi per unit, yang mana output tersebut diperlukan dan digunakan oleh akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang mana akuntansi keuangan, informasi harga pokok produksi yang merupakan output dari akuntansi biaya tersebut digunakan untuk menilai persediaan barang menjadi di laporan posisi keuangan dan perhitungan harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Sedangkan di akuntansi manajemen, harga pokok produksi yang merupakan output dari akuntansi biaya tadi akan digunakan untuk tujuan perencanaan biaya, pengendalian biaya, pengambilan keputusan, dan perbaikan berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tugas dan peran akuntan biaya. Yang pertama, melaksanakan rancangan serta anggaran untuk operasional dalam kondisi. Yang kedua, menetapkan metode perhitungan biaya yang digunakan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, menentukan harga jual produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang keempat, menganalisis biaya produksi dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Selanjutnya, konsep biaya tradisional atau biaya kontemporer. Yang pertama ada biaya tradisional. Yang pertama mengasumsikan bahwa semua biaya diklasifikasikan menjadi tetap atau variabel. Yang kedua, menekankan pada pengalokasian biaya ke produk atau layanan. Yang ketiga, faktor pada pengendalian biaya dan pengurangan biaya. Selanjutnya biaya kontemporer. Yang pertama mengasumsikan bahwa biaya dapat diklasifikasikan menjadi berbagai kategori. Yang kedua, menekankan pada penelusuran biaya ke aktivitas bisnis yang spesifik. Yang ketiga, fokus pada pengelolaan aktivitas bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada otomasi dan konsep manajemen biaya. Otomasi dalam konsep manajemen biaya dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mengoptimalkan manajemen. Biaya dari otomasi dapat membantu dalam mengidentifikasi biaya aktivitas bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, menyempurnakan kinerja di masa depan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Materi dari rekan saya itu selanjutnya itu ada materi tentang konsep biaya dan pengelolaan biaya, perbedaan akuntansi biaya perusahaan, laporan laba rugi bersama unsur dan lain-lain. Kita masuk pada materi pertama yaitu tentang pengertian konsep biaya. Konsep biaya atau cost concept itu adalah proses akuisisi aset yang harus berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan dicatat dalam pembukaan sebagai biaya. Sedangkan objek biaya atau cost object adalah segala sesuatu yang akan diukur dan dihitung biayanya. Pengulangan biaya itu dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu berdasarkan kemudahan penelusurannya atau traceability. Berdasarkan kemudahan penelusurannya itu dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu secara biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung atau direct cost adalah maksudnya adalah mudah dan akurat
supaya bisa ditelusuri dengan cepat dan dapat dengan mudah bagi seseorang untuk menemukan biaya tersebut. Sedangkan biaya tidak langsung atau indirect cost itu adalah biaya yang tidak mudah dan kurang akurat ditelusuri biasanya dikonsumsi secara bersama dan beberapa oleh pengguna lainnya. Yang kedua itu pengelolaan biaya bisa dibedakan berdasarkan fungsi utama produksi. Berdasarkan fungsi utama produksi ini terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran, dan yang ketiga adalah beban administrasi umum. Pengelolaan biaya yang ketiga itu berdasarkan perilaku biaya. Berdasarkan perilaku biaya itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu biaya tetap atau fixed cost, yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga adalah biaya semi variable atau semi variable cost. Materi selanjutnya itu tentang laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur dapat menjadikan informasi mengenai pendapatan, biaya, dan laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Akuntansi biaya ini masih banyak tentang materi yang harus dijelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, dan materi saya konsep biaya verifikasi biaya dan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang pertama ada akuntansi biaya perusahaan manufaktur, perbedaan sistem kedua dan fisik alternatif serta biaya produksi. Yang pertama, sistem kedua adalah persediaan bahan baku langsung. Kedua, setiap kali terjadi transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku langsung, sehingga saldo dapat diketahui setiap saat. Kedua, sistem fisik adalah saldo persediaan bahan baku langsung tidak berbuat selama periode akuntansi. Ada alternatif pertama dan alternatif kedua. Alternatif pertama, barang dalam proses dicatat sebagai aset, dan alternatif kedua, barang dalam proses dicatat sebagai beban. Yang kedua, laporan harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, catatan persediaan tidak perlu menyusun laporan harga pokok produksi karena dapat barang selesai diproduksi, harga pokoknya langsung dihitung. Itu verifikasi biaya, perilaku biaya, jangka waktu manfaatnya, dan fungsi utama organisasi. Dan arus biaya perusahaan manufaktur, arus fisik produk, arus biaya produk, keuangan dan keuangan. Dan yang berbeda akuntansi biaya perusahaan jasa dagang manufaktur. Pertama, perusahaan dagang adalah perusahaan dengan kegiatan jual beli produk oleh perusahaan konsumen. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan jasa atau pelayanan kepada pelanggan. Dan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi produk siap jual. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi kasus yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan manufaktur dalam satu periode. Dan yang terakhir, konsep biaya dari objek biaya. Konsep biaya adalah biaya berbeda untuk tujuan berbeda, atau different cost for different purpose, atau untuk menunjukkan keputusan yang akan diambil. Dan objek biaya adalah segala sesuatu yang akan diukur dan dihitung biaya. Sekian dari saya. Kami dari kelompok 2 ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan minta maaf jika ada salah perkataan atau penyampaian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.